Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak hadirin dan para remaja jamaah majelis taklim Masjid Jami Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan berbagai macam karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Safwatut Tafasir, ya, melanjutkan bacaan kita, yaitu masih pada halaman 138, ya, pembahasan tentang al-balaghah, ya, keindahan yang ada dalam beberapa ayat yang kita baca pada surah Al-Baqarah, ya. Nah, pada malam hari ini kita akan, ya, memasuki yaitu bagian yang ketiga dari pembahasan tentang balaghah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. As-salis, yang ketiga, walamma ya'tikum. Lamma tadullu 'ala an-nafi ma'a tawaqqu'i wuqu'il manfi, kama qala Az-Zamakhsyari, wal ma'na lamma yanzilu bikum misla ma nuzila biman qablakum wa sayanzil fa in nazala fasbiru. Qala al-Mubarrad, idza qala al-qa'il lam ya'tini Zaidun fa huwa nafiyun liqaulika ataka Zaid, wa idza qala lamma ya'tini fa ma'nahu annahu lam ya'tini ba'd wa ana atawaqqa'u wa ala hadza
yakunu ityanu syada'id 'alal mu'minina mutawaqqi'an muntaziran. Yang ketiga, ya, pembahasan tentang beberapa balaghah yang ada pada ayat yang sudah kita baca. Ya, ada jumlah, ya, pada ayat yang sudah kita baca, yaitu walamma ya'tikum. Ya, lamma, nah ini kata lamma, ya, pada ayat walamma ini kata lamma tadullu 'alan nabi, ya, menunjukkan, ya, kepada apa? Suatu atau meniadakan suatu perbuatan ataupun pekerjaan. Jadi lamma itu artinya belum, ya. Nafi dalam bahasa ilmu nahwu namanya, ya, lam nafi. Lam itu kan ada dua, ada lam nahi, ada lam nafi. Ya, kalau nahi itu suatu lam yang bentuknya larangan. Ya, la tadkhulu buyutakum, contohnya. Janganlah kamu masuk ke dalam rumah-rumahmu. La taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Ya, itu. Tuh, la tatawallau, janganlah kamu mengangkat. Tuh, nah itu la di situ berarti apa? Larangan, ya. Nah, di sini kata lamma adalah tadullu 'ala nabi, ya, menunjukkan, ya, apa itu? Meniadakan atau menidakkan sesuatu. Ma'a tawaqqu'i wuqu'il manfi, ya, yang disertai dengan meniadakannya sesuatu apa? Kejadian. Ya. Tuh, jadi ketika suatu kejadian itu belum terjadi, ya, ketika kita ditanya oleh orang, ya, maulid di Alai Nabah kapan? Ya, lama, belum, ya kan? Jangan kita bilang lah, enggak, jangan. Ya, orang bisa mengartikan lah berarti jangan maulid gitu katanya. Ya, tapi harus kita bilang apa? Lama, belum dilaksanakan. Berarti akan apa? Akan dilaksanakan. Ya, itu. Ya, lama. Tiada saya tanya orang, anak muda, hai anak muda, udah kawin belum? Jangan bilang lah. Ya, kalau bilang lah berarti ente nggak mau kawin. Ya, tapi bilangnya apa? Lama, belum kawin. Lam atazawwaj, belum kawin. Tuh, ya. Nah, kata lama menafikan sesuatu yang memang apa? Ya, kejadian itu belum terjadi. Ya, tadi saya contohkan mata sanahtafil maulidin nabi di Masjid Al-Inabah. Kapan dilaksanakan perayaan peringatan maulid Masjid Al-Inabah? Ya, kita jawab apa ya? Lama. Insyaallah sanahtafil bi maulidin nabi fi yaumil jum'ati al-qadim. Ya, bitari al-11 min November. Ya, insyaallah pelaksanaan peringatan maulid akan kita laksanakan pada hari Jumat yang akan datang. Tepatnya pada tanggal 11 November. Contohnya kan begitu. Ya, jadi kita harus mengerti. Ya, orang ditanya, "Hei, anak-anak kamu udah makan belum?" Jangan bilang, "Lah, berarti nggak mau makan." Ya, tapi bilangnya apa ya? Lama. Ya, belum. Ya, belum makan. Ya, itu. Ini harus kita pahami tentang penggunaan kata la dan lamma. Ya. Nah, pada ayat ini lamma ya'tikum, ya, itu dikatakan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ya, tadullu 'ala nafi, ya, menunjukkan apa? Menafikan sesuatu, ya. Kama qala Zamakhsyari, sebagaimana diucapkan atau dikatakan oleh Syekh Zamakhsyari, ya. Wal makna lamma yanzilu bikum, ya, lamma yanzilu bikum, belum turun, ya, yanzilu, ujian itu bikum kepada kamu, ya. Jadi ujian itu setiap manusia pasti gak bakal diuji. Pasti gak diuji manusia itu? Pasti. Ya. Orang mau masuk surga aja diuji gak? Diuji. Kemarin kan ayatnya udah kita baca. Ya, Allah katakan kan tuh ayatnya itu apa? Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum, ya, masalul ladzina khalu min qablikum. Apakah kamu mengira
kamu bakal masuk surga tanpa diuji seperti yang pernah dialami oleh orang-orang sebelum kamu. Ya kan? Ya, para nabi dulu, orang-orang soleh, ya, mereka kan sudah lebih dulu daripada kita. Ya. Ketika mereka sudah meninggal dunia, emang mereka dulu nggak diuji tuh? Diuji dulu. Ya. Nah, orang yang akan masuk surga aja bakal diuji. Ya, apalagi kita masih di dunia. Tuh, ya. Artinya kita akan mendapatkan ujian ya dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan ya beberapa pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan ya, kalau bagi kita orang-orang yang beriman mendapatkan sesuatu yang menurut kita enggak baik dan bukan menjadi penyebab ya lantaran kesalahan kita, itu namanya ujian. Ya. Tapi kalau tuh ujian datang kepada kita disebabkan karena kesalahan kita, itu namanya azab. Ya, contohnya kita nih tinggal di Pancoran, ya, kita orang baik, ya, orang baik contohnya nih. Tahu-tahu kok ada musibah, kok kita kebagian, ya. Nah, itu musibah yang kita alami lantaran bukan karena kita yang melakukan suatu kesalahan, itu bukan azab namanya, tapi ujian ataupun cobaan. Ya, tapi ketika Allah menurunkan bala ataupun azab, itu apa namanya, siksaan kepada orang yang melakukan kesalahan, itu berarti suatu apa? Azab ataupun teguran dari Allah, bukan suatu bala atau bukan suatu ujian. Ya, betul. Baik. Ataka Zaidun, ya. Apakah Zaid sudah datang kepadamu? Tuh. Nah, ketika ada orang nanya, ya, fulan udah datang belum nama ente? Ya kan? Kalau kita bilang jangan, kita jawab la. Ya, kalau la berarti kita ngelarang tuh orang datang. Ya, kita akan jawab ya, lamma. Istilah bahasanya artinya adalah belum. Ya, saya katakan Ustaz Abdul Rahman udah datang belum pengajian? Lamma belum. Ya, jangan kita bilang apa? Lah, berarti dia nggak bakal datang, atau kita melarang dia datang. Tuh, ya, itu namanya penggunaan uslub di dalam bahasa Arab. Ya, gitu. Wa izqala, ya, apabila ya ada orang berkata lamma ya'tini, ya, belum datang kepadaku, pamaknahu annahu lam ya'tini ba'd. Ya, berarti mengandung arti itu orang belum datang, bukan tidak datang. Ya, besok Maulid contohnya, ya, kita ngundang penceramah nih, ya, siapa yang penceramah? Contohnya, ya, Habib Umar, ya, Al-Habsyi contohnya, dia belum datang, udah datang belum penceramahnya? Lah, yang kita bilang lah, ya, berarti ini nggak datang. Ya, tapi kita bilang apa? Lama, belum datang. Ya, kecuali kalau udah ada informasi dari yang bersangkutan, saya nggak datang. Ada orang tanya, penceramahnya udah datang belum? Nggak datang. Berarti kita lam ya'ti. Nah, bukan lam ya'ti. Ya, gitu. Kamu udah makan, udah kenyang belum? Ya, saya tanya kepada kamu anak-anak muda, udah makan belum? Udah kenyang belum? Bilangnya lama, ya, jangan bilang lah, ya, belum kenyang, contohnya ya, betul ya, gitu. Baik. Wa ana atawaqqa'u, ya, dan ya saya berkeyakinan wa ala hadza yakunu ityanus syada'id, bahwasanya ya akan datangnya ujian alal mu'minina, ya, kepada orang-orang yang beriman itu mutawaqqi'an muntaziran. Tuh. Jadi ujian itu pasti bakal apa ya? Datang kepada orang-orang yang beriman. Tuh. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan, ya, rasa sayangnya, rasa cintanya, ya, kepada hamba-hambanya itu, hambanya diapain? Diuji, ya, diberikan cobaan. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Ya, innallaha idza ahabba qauman ibtalahu, kata Nabi. Ya, sesungguhnya jika Allah menunjukkan adanya rasa kasih sayang kepada hambanya, ya, ibtalahu, maka hambanya itu diapain? Diuji. Ya, tapi memang jenis ujian itu bermacam-macam, Pak. Ya, ada ujian yang mungkin secara zahir kita lihat orang dikasih ujian berupa penyakit. Ya, zahirnya memang nggak enak. Zahirnya, ya, ada gak orang sakit enak? Ada gak, Pak? Nggak enak. Ya, jangankan penyakit yang parah, penyakit yang kita bilang biasa datang pilek, batuk aja itu kita rasakan tidak apa? Tidak enak, tidak nyaman. Ya, secara zahir. Ya, tapi ketika kita memandang secara hakikat suatu penyakit yang sedang dialami oleh seorang mukmin atau mukminah, berarti di situ Allah sedang apa? Menguji, ya, hambanya itu dengan berupa penyakit. Bisa jadi penyakit yang Allah berikan kepada seorang hamba menjadi apa? Pengampunan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Tuh, ya, karena dalam riwayat pernah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, datang menjenguk salah seorang sahabatnya yang sedang sakit. Ya, pada saat Nabi menjenguk, Nabi usap-usap dadanya, Nabi pegang-pegang tangannya, Nabi bilang tahur, 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 kata Nabi. Ya, para sahabat ketika dia mendengar, ya, Nabi mengucapkan kata-kata tahur-tahur, selepas keluar dari rumah tuh sahabat yang habis ditengokin, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, sami'tu annakum taqul tahur, tahur. Ya, kami mendengar saat engkau menjenguk orang-orang sakit atau orang sakit, engkau mengucapkan tahur, tahur. Ya, bersih, bersih. Ya, wa kaifa dzalika ya Rasul? Kenapa kok demikian? Kata Nabi, tahur itu artinya bersih. Bersih, bersih. Apa maksudnya? Orang ini sedang dibersihkan oleh Allah dari dosanya dalam bentuk penyakit. Ya, Pak. Coba. Ya, dosa itu kotoran atau bukan? Kotoran. Ya, yang namanya kotoran ada gak yang enak? Ada. Ya, kotoran manusia bau. Ya kan? Sampah enak gak baunya? Gak enak. Ya, tuh. Nah, secara logika berarti itu penyakit yang sedang Allah berikan kepada hambanya yang beriman berupa penyakit, berarti itu sampahnya lagi diapain? Lagi disapuin, habis sapuin diapain? Dibuangin dah. Ya, dibersihin. Bisa jadi begitu tuh sampah habis, mohon maaf, ada dua alternatif. Bisa jadi dia sehat lagi, bisa jadi dia innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh. Ya, kalau Allah masih sayang ketika dia sembuh dari penyakit, maaf, dipanggil Allah, berarti Allah sayang sama dia. Jangan sampai nih ketika nih orang udah diampunin dosanya, dikasih sehat, nanti ikut dosa lagi. Makanya udahlah, daripada itu mendingan apa? Dicabut aja oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu siapa kira-kira yang lebih tahu, Allah atau kita? Allah lebih tahu. Ya, itu ujian yang mungkin secara kasat mata kita rasakan tidak enak, berupa penyakit, ya. Orang hidup miskin enak gak, Pak? Miskin di dunia enak gak? Apa-apa susah, mau beli ini nggak ada duit, mau nggak bisa, mau punya duit, enak gak? Nggak enak, ya, nggak enak. Kita kan pengen hidup dunia ini pakai apa tuh? Seperti orang-orang mau kemana-mana pakai mobil pribadi, ya, mau jalan sono bisa, mau ke Ragunan, mau ke Taman Safari, ada duit kan gitu ya? Mau nggak pengen kayak gitu? Pengen, ya. Tapi Allah menguji kita kan, ya. Ini orang kalau dikasih duit banyak, ntar di jalan sono, jalan sini, akhirnya dia kagak ngaji, nah begitu. Iya kan? Allah tahu gak? Tahu. Si duit banyak, saya tahu nih kata Allah. Si pula nih kalau gue kasih duit banyak, rezeki banyak, udah dah. Yang namanya masjid dilupain pasti. Weekend mulu. Bukan hanya weekend, weekday juga. Ya, mending weekend doang, hari libur. Hari biasa dibuat jalan-jalan. Ya, Allah tahu. Allah tahu. Itu pun ujian, Pak. Ya, semua itu ujian. Dan orang-orang yang beriman pasti bakal diapain? Diuji. Nah, ini ya
pada bagian ketiga ini penggunaan lama di sini ya menafikan bukan berarti tidak ada, tapi belum ya, belum terjadi ya. Dunia ini Pak, kita hidup nih nggak akan lepas dari apa? Ujian, cobaan ya. Jangan kita kira orang yang punya duit banyak hidupnya serba enak Allah nggak uji. Itu justru Allah uji dengan yang enak menurut mata dia. Ya, diuji gak? Uji Pak. Semakin banyak Allah kasih rezeki ataupun harta kepada dia, tentu semakin banyak apa? Pertanyaan-pertanyaan yang bakal Allah ajuin nanti. Ya, jangan jauh-jauh lah harta aja kan kata Nabi. Sayus'alu lakum, bakal ditanyakan kepada kalian tentang harta 2 soal. Yang pertama, min aina iktasabahu, dari mana tuh harta kamu dapetin? Ya, yang kedua, wa fima anfaqahu, kemana tuh harta kamu apain? Kamu belanja. Itu akan ditanya. Lah kalau orang miskin mau ditanya gitu gak? Hah? Orang miskin ditanya dari mana lu duit? Apa mau ditanya duitnya kagak? Iya kan? Kayak gitu, itulah ujian yang Allah berikan kepada manusia, pasti ada apanya? Ada hikmah di balik itu semua. Ya, bahkan Nabi berdoa saja, Nabi doa Allahumma hsyurni ma'al fuqara wal masakin. Ya Allah, bangkitkanlah kami kata Nabi bersama orang fakir dan orang miskin. Kenapa? Karena Nabi tahu orang fakir miskin gak banyak pertanyaan, apaan yang mau ditanyain nanti di hari kiamat sudah. Ya kan? Malaikat juga bingung mau nanya apaan. Ya? Mau nanya apa coba? Duit kemana? Duit kagak punya. Infak kemana? Infak kapan? Duit kagak punya. Itu, ya, itu hikmah-hikmah yang ada di balik ujian yang Allah berikan. Ya. Jadi semua ujian itu kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni itu mutawaqqi'an muntaziran. Pasti akan terjadi dan sedang menunggu. Ya, ujian itu kapan datang? Memang yang namanya orang diuji Pak, ada yang lulus, ada yang kagak. Ya kan? Nah, orang ujian sekolah aja emang semuanya lulus. Ya. Ya kalau dikatrol lain lagi itu urusan manusia ada tuh. Ya. Ujian yang Allah berikan pun ada yang lulus, ada yang kagak. Yang lulus itulah yang bakal mendapatkan apa? Ya, derajat di sisi Allah yang sangat tinggi. Ya, yang enggak lulus ya berarti ya apa? Enggak akan ada Allah berikan apa? Kedudukan atau derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang keempat, ar-rabi. Ala inna nasrullahi qarib. Ya. Fi hadhil jumlah iddatun muakkidatun. Ya. Dalam jumlah ataupun susunan kalimat yang ada ini yaitu ala inna nasrullahi qarib, ya. Ini iddatun muakkidatun. Ada beberapa ya muakkid. Muakkid itu artinya sebagai penguat. Ya. Tuh. Tadullu ala tahaqquqin nasri, ya, yang menunjukkan bahwasanya pertolongan itu pasti ada. Ya, pertolongan itu pasti datang, ya kan? Mana? Yang pertama awalan bada'al jumlah bi ada'il istiftah. Ya, bada'al jumlah bi ada'il istiftah. Ya, jumlah ini dimulai dengan huruf istiftah. Artinya huruf istiftah adalah huruf yang digunakan sebagai pembuka, ya, atau awal. Ya, apa itu? Ala, ya, jadi ala ini merupakan hadatul istiftah atau harful istiftah, tadullu ala ibtidahil kalimah. Ya, tuh sini ala, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu pasti bakal datang atau sudah dekat. Ya, ada ayat yang sering kita baca menggunakan ala juga. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ya. Nah, adat istiftah atau kalimat yang dimulai dengan adat istiftah itu, ya, ketika menggunakan ala maka tufidu at-ta'kid. Ya, ini berfungsi untuk mempertegas atau untuk memperkuat
maksud daripada apa? Ya, pertolongan itu pasti akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ya. Itu tauhid yang pertama. Asanian yang kedua, zakara, ya. Di sini disebutkan dengan menggunakan inna. Ya. Nah, inna ini adalah alat taukid aidon, ya, menunjukkan untuk apa? Untuk memperkuat atau mempertegas suatu ungkapan, ya. Seperti saya katakan, inna, ya, anzalnahu fi lailatul qadar. Bisa, ya, sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar, ya. Nah, inna di sini nih berfungsi sebagai apa? Taukid, sebagai penguat bahwasanya Allah memang benar-benar menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar, ya. Ada lagi enggak dalam Al-Qur'an kata inna lagi? Apa tuh? Apa? Inna apa? Hah? Innalillah. Innalillah. Ya. Ya, bisa innalillahi juga bisa. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un bisa. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, itu penggunaan kata inna berfungsi sebagai taukid, ya, untuk memperkuat, ya. Itu yang kedua. Salisan yang ketiga, ya, isarul jumlah al-ismiyah 'alal fi'liyah, ya, itu digunakannya atau didahulukannya penggunaan ismiyah atau jumlah ismiyah 'alal fi'liyah, ya, daripada jumlah fi'liyah. Jumlah ada dua, ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah susunan kata yang dimulai dari kata isim atau benda. Itu namanya jumlah ismiyah. Ya. Ada jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah susunan kata atau kalimat yang dimulai dengan kata fi'il atau kalimat fi'il. Ya. Fi'il kan banyak lagi nanti. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Ya, tuh. Zahaba Muhammadun ilal madrasah, ya. Muhammad pergi ke mana? Ke sekolah. Ya, itu kan zahaba itu fi'il atau isim? Fi'il. Ya, fi'il apa itu? Fi'il madhi. Ya. Kenapa fi'il madhi? Karena dia Muhammad udah pergi ke sekolah. Ya. Nah, nanti ketika kita bilang, ya, Muhammadun yadrusu al-lugha al-arabiyyah, berarti itu jumlah apa tuh? Ismiyah. Kenapa? Karena didahului oleh kata isim. Ya, jadi bedanya itu gampang. Jumlah ada dua, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah susunan kata yang dimulai dengan kalimat atau kata isim. Jumlah fi'liyah adalah susunan kata atau kalimat yang dimulai dengan fi'il atau kata kerja. Ya. Itu yang kedua, yang ketiga. Ya, falam yakul satan suruna, ya, tidak dikatakan apa? Satan suruna, ya, satan berarti itu kan kalau satan suruna berarti fi'il, ya, fi'il apa itu? Ya, fi'il, ya, sulasi mazid bisalasati ahruf, ya, fi'il yang ditambahkan berapa hurufnya? 3. Wah, repot kalau saya jelaskan, panjang gitu, saudara. Ya, fi'il ribet, harus pakai tulisan. Ya, nah ini satan suruh ini adalah bentuk fi'il. Ya, fi'ilnya itu fi'il mudhari'. Ya, tapi di sini dia tidak menggunakan fi'il, tapi apa? Menggunakan isim. Mana itu? Nasrun. Ala inna nasrallah. Jadi nasrah itu adalah bentuk isim. Ya. Tuh, ya, bukan merupakan jumlah fi'liyah. Mana isimnya? Ala inna, itu jumlah ismiyah. Bukan dikatakan dengan satanzurullah qarib, bukan.
Tapi diawali dengan isim atau isimnya itu tadi itu ala dan inna. Ya. Baik. Wa ta'bir bil jumlah ismiyah. Ya, penggunaan yang dimulai dengan susunan kata yang dimulai penggunaannya dengan jumlah ismiyah yufidu at-ta'kid. Ya, itu berfungsi untuk apa? At-ta'kid. Apa itu at-ta'kid? Sebagai penguat. Ya, sebagai apa? Penegas. Tuh. Ya. Baik. Rabi'an, yang kedua, idafatun nasr ila rabbil alamin al-qadir ala kulli syai'. Ya, diidafahkan atau disandarkan ya pertolongan itu kepada siapa? Rabbul alamin, kepada Tuhan sekalian alam. Ya. Lah kalau yang namanya pertolongan disandarkan kepada Allah, kira-kira pasti enggak? Pasti. Ya. Dan apapun yang dilakukan atau direncanakan oleh manusia, kalau Allah udah bilang kagak, ya kagak. Ya. Ya coba aja Pak, dalam Al-Qur'an kan secara logika orang berantem 1 lawan 10, kira-kira yang menang berapa? Yang 10. Di atas kertas kan? Iya. Ya kan? Mustahil enggak yang satu bisa mengalahkan yang 10? Enggak mustahil. Kalau menurut ilmu Allah enggak mustahil. Ya. Karena ada dalam Al-Qur'an ketika Allah katakan wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ya. Kam min fi'atin qalilah, berapa banyak yang jumlah pasukannya itu lebih sedikit, ghalabat fi'atan katsiratan, mampu mengalahkan jumlah pasukan yang lebih banyak. Dengan izin siapa? Biiznillah, dengan izin Allah, Pak. Ya, makanya enggak ada sesuatu bagi Allah itu yang sifatnya mustahil, enggak ada. Ya. Tuh, enggak ada yang mustahil lagi. Nah, kita tahu bahwasanya Allah itu Al-Qadir ala kulli syai'. Ya, Allah itu mampu untuk melakukan apa saja. Ya. Orang lemah, orang enggak bisa ngapa-ngapain, bisa ngalahin orang yang gagah perkasa, bisa enggak? Bisa. Secara hukum Allah, bukan secara hukum manusia. Kalau hukum manusia ya iyalah, masa orang lemah bisa menang sama orang kuat, enggak mungkin. Ya, hukum siapa? Hukum manusia. Ya, tuh. Hukum manusia bisa orang salah jadi benar, orang benar jadi salah, bisa nggak? Bisa. Hukum Allah, orang salah pasti salah, orang benar pasti benar. Tuh. Ya, bedanya gitu tuh Pak. Ya, jadi hukum saja sudah beda. Hukum Allah yang benar pasti benar, yang salah pasti salah. Hukum manusia, orang salah bisa jadi benar, orang benar bisa jadi salah. Bisa nggak? Bisa. Karena apa? Lurus, gitu. Ya, tuh. Apa saja di dunia bisa dilakuin. Tapi Allah apa tuh? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Ya, ngantuk aja kagak, apalagi tidur. Allah tahu enggak? Tahu. Silakan kalian bermain dengan mahkamah yang ada di dunia. Tapi jangan harap nanti ketika engkau berhadapan di mahkamah aku, ya, kamu akan bisa bermain-main argumen. Ya, makanya Allah katakan dalam surah At-Tin itu kan apa Allah katakan? Alaihissallahu apa akhirnya? Nah, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Tuh, bukankah Allah itu sebaik-baik hakim atau seadil-adilnya hakim? Jadi enggak ada Pak, kita salah pengen dibenerin, ya, atau kita benar pengen disalahin, enggak ada. Ya, lu bener, gua benerin, lu salah, gua salahin, itu kata Allah. Ya, tuh. Jadi hukum Allah pasti dengan hukum beda dengan hukum buatan siapa? Buatan manusia. Baik. Yang kelima, wa huwa kurhul lakum. Ya, wa huwa kurhul lakum. Wad'ul masdar maudhi' ismil maf'ul. Ya, nih.
masdar diletakkan pada tempat yang merupakan isim maf'ul. Ini asalnya adalah tempat yang harus ditaruh ya sebagai isim maf'ul, tapi diganti menjadi isim masdar. Ya, apa sih isim masdar itu, Pak? Apa sih masdar itu? Ya. Isim masdar itu adalah ya, isim yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu kejadian ya tanpa didasari dengan adanya ketentuan waktu, tempat ataupun keadaan. Itu namanya masdar. Ya, biasanya kan kalau orang ngomong itu ya, ada maulid orang kan nanya, maulid di mana? Di Alinaba. Ya. Jangan ketika kita ngomong ada maulid orang nanya di mana? Gua enggak tahu. Lalu ngomong tadi. Ya. Kalau lu enggak tahu jangan ngomong. Ya. Berarti ini masdarnya salah itu orang nih. Ngumumin ada peringatan maulid di mana, Pak? Tahu saya enggak tahu, tadi saya dengar aja maulid gitu. Ya. Ini enggak benar berarti itu. Ya. Tuh. Nah, masdar ini menjelaskan suatu keadaan atau kejadian tanpa dasar dengan adanya apa? Waktu dan tempat. Ya, itu. Wa ta'bir bil jumlah, maaf. Ya. Qurhun ya, makanun makruh ya. Nah, penempatan masdar yang seharusnya ini isim maf'ul adalah digunakan sebagai apa? Lil mubalaghah. Ya, untuk mubalaghah. Apa itu mubalaghah? Ya. Kalau mubalaghah itu ibaratnya itu untuk ya mempertegas juga sama sih, ya. Tuh, apa? Al-khunasa fa innama hiya iqbalun wa idbarun. Ya, sesuatu itu yang kita dapatin ya harus kita terima, boleh dan enggak juga enggak boleh. Kenapa? Karena sesuatu yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Sesuatu yang buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Ya kan? Kenapa? Yang namanya perang itu kan, Pak, sebenarnya yang namanya perang kita demen enggak sama perang? Ada enggak yang demen sama perang gitu? Ada, Pak. Aku pengen perang aja lah, enak berantem buat bunuh orang. Ada kayak gitu tuh. Pasti yang orang yang normal, yang sehat pasti ngebenci yang namanya perang atau berantem. Ya, tapi apa boleh buat? Ya, ketika ada sesuatu yang mengharuskan kita itu melakukan suatu peperangan, kita harus apain? Kita harus lakukan. Ya, ingat Pak, ketika Nabi ya diperangi oleh kaum Quraisy, kafir Quraisy Mekah, tadinya Nabi nggak pernah mengadakan perlawanan. Ya, Nabi diem aja. Ya. Tapi ketika Nabi sedang ya berdakwah di suatu tempat lain dan orang-orang kafir semakin membabi buta, Allah bilang, Muhammad, kamu jangan diem aja. Ya, memang kamu nggak pernah memulai peperangan, tapi peperangan ataupun ya perlawanan yang kamu lakukan itu dalam rangka apa? Difa'un lin nafsi, untuk membela diri, bukan untuk apa ya? Membunuh orang. Ya, tuh. Kan jangan salah. Dalam Islam, Pak, belum pernah ya namanya nabi, namanya para sahabat ya, mereka memulai perang lebih dulu, enggak pernah. Ya. Makanya salah besar kalau ada orang bilang Islam itu adalah agama kekerasan. Siapa bilang? Ya, dalam sejarah enggak pernah loh orang Islam memulai peperangan duluan, enggak pernah. Ya. Ibarat kata orang Islam itu jangan pernah ngebangunin harimau lagi tidur. Ya, harimau lagi tidur, lagi santai, dia nggak salah apa-apa, ente tendang. Jangan coba-coba. Ya, kasarnya orang Betawi orang Islam bilang, lu jual gue borong. Kan begitu. Ya, lu jual gue borong. Kita nggak akan pernah memulai permusuhan. Nggak pernah nyari gara-gara. Nggak pernah melakukan hal-hal yang membuat gaduh. Ya, secara Islam yang sebenarnya ya meskipun nggak mustahil ada ya orang yang diprovokatori atau diadu domba sehingga merangsang atau memancing emosinya, ada sih emang kayak gitu. Tapi sebenarnya Islam itu adalah agama damai. Artinya Islam aja artinya damai. Ya, Islam itu sendiri apa? Damai. Ya, masa sih kita mulai perangan? Tidak akan pernah. Ya, itu. Baik. Yang keenam, yang terakhir.
wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Itu lanjutannya ya. Tuh. Nah, dua ungkapan ini ya, bainal jumlataini minal muhsinat al-badi'iyah. Ya, merupakan keindahan ya, ma yusamma bi al-muqabalah ya, yang disebut ya atau yang diberi nama dengan al-muqabalah. Apa itu al-muqabalah? Artinya saling berhadapan. Mana? Faqad qabala bainal karahati wal hubbi. Ya, biasanya Pak, Allah itu menciptakan segala sesuatu apa ya? Pasang-pasangan. Ya. Tuh, qabala bainal karahiyah wal hubb. Sesuatu yang dia benci ya, berhadapan dengan sesuatu yang dia cintai. Ya kan? Kemudian wa bainal khairi wasyarri, antara yang baik dihadapkan dengan yang apa? Yang enggak baik. Ya. Pak, kita orang baik pasti akan berhadapan dengan orang yang enggak baik. Ya, maaf, kita benar bukan berarti kita ngaku orang paling benar. Kita udah benar aja masih banyak orang yang apa ya? Yang nyalahin. Apalagi kita salah. Tuh, ya, itu udah lumrah, Pak. Ya, Allah saja sudah katakan dalam Al-Qur'an, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Ya, maha suci Allah yang telah menjadikan sesuatu itu berpasang-pasangan. Ya, orang baik pasti ada yang tak baik. Kita baik aja belum tentu kita tenang Pak hidup. Ya. Ada enggak kebalikan? Orang jahat lebih tenang daripada orang baik, ada enggak? Ada. Ya, ada kayak gitu. Di dunia, maaf, di dunia. Ya, kalau di kuburan atau di alam mahsyar, alam barzakh atau alam akhirat enggak bisa kayak gitu. Yang baik ya dapat kebaikan, ya, yang jahat ya dapat apa? Keburukan gitu. Ya, itu namanya ya al-muqabalah ya. Tuh, antara ya sesuatu yang dia benci dihadapkan dengan sesuatu yang dia cintai. Ya, sesuatu yang baik dihadapkan dengan sesuatu yang apa? Yang ya tidak baik. Ya, itu yang keenam. Yang ketujuh, yang terakhir, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah ya ya'lam ya, punya sifat namanya maha mengetahui. Wa antum la ta'lamun, dan kalian wahai manusia tidak mengetahui. Ya, itu dalam bahasa ya ilmu nahwu atau ilmu balaghah namanya tibaqu bisalaf, kesesuaian yang negatif. Ya, coba saya tanya Pak, Allah punya sifat maha tahu enggak? Tahu, ya kan? Kalau Allah punya sifat maha tahu, manusia punya sifat tahu enggak? Tahu. Ya, tapi ya ya'lam, taunya manusia beda sama taunya Allah. Ya kan? Manusia hanya tahu saat kita bisa melihat dengan mata kita. Kalau memang itu suatu kejadian. Ya. Manusia bisa tahu ya dengan suatu berita kalau memang dia dengar langsung dengan apa? Telinganya. Ya. Tuh. Kalau Allah, taunya Allah itu ya enggak seperti apa yang ada taunya bagi manusia. Manusia bisa tahu kalau memang kelihatan. Di tempat gelap jangan jauh-jauh Pak. Kita punya saudara kembar. Tapi itu saat kita jalan pisah di tengah jalan yang gelap gulita. Kita itu teman yang lahirnya meskipun dia itu lahir kembar, dia bakal tahu kalau itu saudara kembarnya. Tahu enggak? Enggak bakal tahu. Gelap, baru gelap. Ya kan? Itu manusia. Tapi Allah ya, jangankan baru gelap. Di situ Allah katakan walau kuntum fi burujin musyayyadah. Ya. Tuh, ente mau menghindar dengan yang namanya kematian, sekalipun ente berada dalam suatu benteng yang kuat, Allah pasti tahu lu mau kemana toh. Ya. Lu mau kabur kemana? Gue tahu. Ya. Benteng kuatnya kayak apa? Israel pasti bakal ngapa? Bisa menyelusup ke dalam. Ya. Itu sifat tahu Allah dengan sifat tahu manusia itu berbeda. Ini dalam istilah bahasa Arab namanya
tibaqus salam. Apa itu tibaqus salam? Kesesuaian yang negatif. Ya, sama-sama tahu tapi tahunya manusia terbatas. Ya, sama-sama melihat, manusia melihat enggak? Melihat, Allah melihat enggak? Melihat. Ya, kita bisa melihat sejauh pandangan mata kita, tapi melihatnya Allah beda. Ya. Manusia, kiai dibilang orang alim enggak? Alim. Apakah sama alimnya Allah dengan alimnya ulama itu? Beda. Dia alimnya dalam hal ilmu tertentu. Ya, orang yang ahli agama, ulama, ahli dalam ilmu agama, dalam bahasa Inggris, dalam ilmu matematika, biologi, fisika, tahu enggak dia? Bukan berarti maka enggak ada. Ya, tapi Allah pasti tahu segalanya. Sekali lagi saya katakan itu namanya tibaqu bisalbi. Ya, apa itu? Kesesuaian yang sifatnya negatif. Ya, karena Allah punya sifat namanya mukhalafatun lil hawadis, sifat 20. Ya, Allah itu berbeda dengan makhluk. Ya. Nah, Bapak sekalian, cukup sampai sini dulu, sampai di pembahasan tentang balaghah. Insyaallah Sabtu yang akan datang kayaknya libur kali ya. Libur ya. Ya, Maulid ya. Ya, berarti 2 minggu yang akan datang insyaallah kita akan lanjutkan tentang faidah dan tanbih ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita dan juga buat orang lain. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.